Singgah-singgah kala singgah, tan suminggah durga kala sumingkir. Inilah Kiblat Papat. Kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Baik, tragedi kelam terjadi di perbankan Indonesia, tepatnya pada tanggal 26 Mei yang lalu, di hari Senin. Seorang karyawan dari Bank Indonesia yang tepatnya berada di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, dengan inisial RK dan usia masih sangat belia, 23 tahun, nekat menghabisi nyawanya sendiri. Dengan melompat dari helipad Gedung Tipikal Bank Indonesia lantai 15. Ini menjadi tragedi suram, ini menjadi banyak sekali rumor yang beredar. Bagaimana RK bisa senekat itu menghabisi nyawanya sendiri dengan posisi yang bukan main-main? Dia menjabat sebagai asisten manajer Bank Indonesia. Dan tentunya jika kita lihat gaji yang RK peroleh setiap bulan tentunya di atas 20 juta. Dan RK sendiri berada di posisi sebagai asisten manajer Bank Indonesia ini baru 5 bulan, terhitung mulai Januari 2025 yang lalu. Lalu banyak sekali rumor yang beredar bahwa beban kerja yang begitu luar biasa yang dipikul oleh RK, sehingga inilah yang membuat RK kehilangan akal sehatnya sampai senekat ini melakukan tindakan bunuh diri. Dan juga Hotman Paris Hutapea pada tanggal 31 Mei yang lalu melalui akun Instagramnya di media sosial menceritakan bahwa beliau pernah bekerja di Bank Indonesia pada tahun 1982 dan mengalami hal serupa. Beban kerja yang dialaminya begitu dahsyat, luar biasa. Hotman Paris sendiri pun hampir melakukan tindakan senekat itu. Lalu, Hotman juga menceritakan di media sosialnya itu bahwa dia memiliki rekan kerja wanita yang juga mengalami beban kerja yang serupa, depresi, hingga mohon maaf, ya dalam ceritanya Hotman Paris mengatakan bahwa rekan perempuannya ini, rekan wanitanya ini, partner kerjanya di Bank Indonesia ini sampai melepas busananya tanpa sadar dan berlari menuju air mancur yang ada di sekitar MH Tamrin tersebut. Ini adalah tindakan-tindakan yang sudah di luar akal sehat, di luar kesadaran manusia. Ada apa dengan Bank Indonesia? Inilah yang akan saya kupas, yang akan saya lihat melalui kasat mata dan tidak kasat mata. Baik, jika kita lihat Bank Tipikal ini adalah sebuah gedung tersendiri karena Bank Indonesia terdiri beberapa gedung. Ada gedung awal yang pada saat pemerintahan dari zaman Hindia Belanda berada di posisi depan. Kemudian gedung Tipikal di mana tempat almarhum RK ini berkantor adalah sebuah gedung tempat di mana pengoperasian semua data melalui komputer, tempat pengarsipan data-data. Ini adalah bagian dari tempat RK berkantor. Lalu jika kita lihat Bank Indonesia adalah suatu bank pusat yang ada di Indonesia yang tentunya ritme kerjanya sangat luar biasa. Apalagi jika kita lihat Hotman Paris sendiri, siapa yang tidak mengenal Hotman Paris, seorang pengacara kondang yang juga gila kerja kalau kita lihat, mengatakan hal serupa. Ada apa? Ada energi apa yang ada di gedung Bank Indonesia ini? Gedung Tipikal sendiri berdiri pada tahun 1983 dan resmi digunakan pada tahun 1987. Sudah cukup lama berdiri di sana. Lalu kalau kita lihat dari gedung depannya sendiri, Bank Indonesia yang pertama dengan 5 lantai, ini adalah gedung yang sudah cukup sangat tua.
berdiri sekitar tahun jauh sebelum kemerdekaan, 1945, jauh sebelum, karena digunakan oleh Hindia Belanda pada saat itu adalah mendirikan sebuah bank Belanda, justru The Javase Bank namanya, dan itu digunakan sebagai untuk peredaran uang gulden. Artinya gedung yang di depan ini pun gedung pertama Bank Indonesia yang 5 lantai ini sendiri sudah menyimpan banyak cerita, banyak sekali sejarah yang ada di sana, dan tentunya meninggalkan banyak jejak-jejak mistis di sana. Bagaimanapun banyak peristiwa-peristiwa tragis tentunya, karena ini zaman perang. Kemudian setelah Belanda sempat kedatangan dari tentara Jepang, ya, dikuasai oleh Jepang, kemudian Bank Indonesia pun sempat dikuasai oleh Jepang. Setelah Belanda pada saat itu, VOC pada saat itu kalah dan Jepang kemudian masuk, ini sempat dikuasai oleh Jepang. Artinya di sini banyak sekali terjadi pertumpahan darah. Dari kacamata saya sebagai seorang spiritual, jika melihat gedung Bank Indonesia, karena kebetulan saya berada di Jakarta dan saya sempat berapa kali berkunjung ke gedung Bank Indonesia yang pertama ini, memang menyimpan aura energi supranatural yang luar biasa. Di sana banyak sekali, kalau secara kasat mata dan tidak kasat mata, akan orang-orang yang indigo atau paranormal pasti dapat melihat bahwa di sana banyak sekali berseliweran tentara-tentara Jepang, tentara-tentara Belanda yang masih ada di lobi, bahkan di ruangan, di lorong Bank Indonesia. Lalu jika kita lihat di sini ada 2 tower juga berdiri. Ya, dan ini menyisakan cerita tragis juga. Karena pada tahun 97, Tower A dan Tower B ini yang ada di area Bank Indonesia sempat terjadi kebakaran pada tahun 1997. Dan ini menyisakan juga duka yang luar biasa mendalam. Apa yang terjadi? 15 orang terpanggang di lift saat terjadi kebakaran hebat itu. Dan memang di sini rumor yang beredar, dan bahkan banyak juga pada saat itu, ya, dari mantan Menteri Equine pada saat itu, Kwik Kian Gi, juga menulis di blog pribadinya bahwa terbakarnya gedung A, gedung B ini, Tower A yang terbakar ini pada saat itu adalah, mohon maaf, saya mengingat kembali bahwa ini adalah sebagai bentuk untuk menghilangkan jejak berkas dari kasus BLBI yang sampai hari ini pun kita ketahui kasus BLBI hilang bagai ditelan bumi. Ini singkat cerita. Namun yang akan saya ulas di sini, yang akan saya bahas adalah bagaimana Tower A ini pernah terjadi kebakaran hebat dan menghilangkan nyawa, terpanggangnya 15 orang, dan di sini adalah pekerja. Karena pada saat itu adalah finishing dari lantai 23 sampai lantai 25. Dan mungkin pada saat itu terjadi kebakaran, mereka berupaya untuk turun melewati lift. Dan ternyata lift terjadi kerusakan dan mereka semua, mohon maaf, hangus terbakar di lift itu. Nah, inilah yang menjadi bagian energi aura negatif yang terus menyelubungi area Bank Indonesia. Kalau saya lihat di sini, tekanan kerja memang ada. Namun, yang bisa mempengaruhi seseorang ketika kita mengalami tekanan kerja, tingkat kesadaran kita rendah, iman kita hilang, energi dari entitas lain, energi dari kegelapan akan sangat mampu dan mudah menguasai diri kita. Inilah yang saya lihat. Pada saat RK, jika kita lihat dari rekaman CCTV, RK ini tiba di lobi Bank Indonesia, ya, di gedung tipikal itu tepat pada pukul 05.48. Ini masih sangat pagi, ya, mungkin situasi juga masih sangat lengang, ya. Kemudian dia berjalan dengan santai melewati lobi gedung tipikal, dan dengan santai juga pada pukul 06.01 RK ini menekan tombol lift menuju lantai 15, langsung menuju lantai 15.
lalu 0607 RK sampai di area helipad lantai 15. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa seperti ada rasa takut, dengan langkah sangat yakin, dia berdiri di ujung gedung dan tanpa berpikir jauh, langsung. Ini jika kita lihat dari kacamata spiritual dan paranormal. Saya melihat jelas di sini ada sesosok yang memang dari beberapa hari, bahkan sekian, saya melihat sekitar kurang lebih 2 minggu sebelum peristiwa ini terjadi, ada satu sosok yang memang sepertinya terus mempengaruhi, terus bergema di kepala dan di telinga. Inilah ketika kita dalam kondisi titik nol kesadaran kita, ya, tubuh kita seperti kosong, otak kita seperti kosong, jiwa kita kosong, maka entitas lain dari energi kegelapan sebangsa jin atau roh-roh yang bergentayangan yang memang banyak sekali di area Bank Indonesia tersebut, inilah yang memanfaatkan situasi-situasi ini. Dan ini menjadi seperti suatu makanan yang empuk. Saya melihat sekali di sini bahwa RK ini sudah digiring setiap hari. Mohon maaf di sini kalau saya boleh mengatakan, dan tanpa mengurangi rasa hormat dan duka cita saya kepada keluarga dan kepada Bank Indonesia. Setiap hari seperti ada suara yang terus menggema di kepalanya untuk mengakhiri hidup. Ini yang saya lihat dari kacamata saya sebagai seorang spiritual dan paranormal. Sampai, mohon maaf, RK ini tidak pernah memiliki waktu tidur yang, kualitas tidur yang bagus. Walaupun sempat tertidur, ia akan terbangun. Dia mengalami mimpi-mimpi buruk. Kemudian di tanggal 26 Mei tepatnya, saya melihat RK tidak sekejap mata pun tertidur dari malam sampai ia mempersiapkan hari kematiannya. Jadi di sini saya melihat kesadaran sudah tidak ada. Almarhum RK ini berjalan bahkan menuju gedung tipikal pada tanggal 26 Mei yang lalu adalah sudah seperti zombie, sudah seperti robot yang terhipnotis tanpa ragu, tanpa rasa takut. Kesadarannya sudah hilang. Inilah yang saya lihat. Artinya di sini, kita sebagai manusia, iman spiritual ini sangat penting. Ketika kita mengalami beban dari berbagai hal ya, bukan hanya pekerjaan, mungkin lingkungan sosial, mungkin masalah keluarga, masalah percintaan, harus memiliki kesadaran bahwa kita perlu untuk berbicara, perlu untuk menyampaikan unek-unek, perlu untuk berkonsultasi dengan profesional. Ketika kita sudah merasakan bahwa ada keanehan-keanehan dalam diri kita, sudah mulai memikirkan hal-hal yang di luar nalar. Contoh, mulai terpikir bagaimana jika saya harus mengakhiri, bagaimana kalau saya bunuh diri, bagaimana jika saya melakukan hal-hal nekat. Ini ketika kamu sudah mulai berpikir seperti itu, ingat, ini bukan suatu hal yang perlu kalian jadikan seperti main-main. Ini adalah suatu bentuk bahwa mental kalian sudah berada di titik nol. Ketika kalian mulai terlintas memikirkan hal itu, inilah yang sering diabaikan, terutama oleh masyarakat Indonesia. Menganggap ini adalah hal sepele. Ketika kalian berada dalam kondisi seperti ini, kalian tidak akan menyadari lagi apa yang akan kalian lakukan. Kemudian kalian berada di suatu lingkungan yang memang penuh dengan energi-energi ini tadi, ya, yang bergentayangan di mana-mana, arwah yang bergentayangan di mana-mana, dan mereka juga mencari teman. Mohon maaf di sini. Inilah yang terjadi. Dan saya melihat di sini memang, mohon maaf, di area gedung Bank Indonesia ini sepertinya sudah lama tidak dilakukan ritual-ritual khusus atau sesajen khusus atau mungkin doa-doa khusus. Ini yang harus dilakukan, harus ada pembersihan secara spiritual, secara energi-energi gaib. Percaya tidak percaya, kita ini hidup di lintas dimensi, ya. Kita ini hidup di antara lintas dimensi.
Mereka ada di sekeliling kita dan mereka akan melakukan atau mempengaruhi kita ketika memang kita berada di low frekuensi. Kita berada di frekuensi rendah. Apa itu frekuensi rendah? Ketika manusia berada di posisi depresi, stres. Inilah frekuensi-frekuensi rendah. Sehingga hal-hal seperti itu gampang sekali merasuki manusia. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa duka cita saya yang mendalam. Kiranya hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi, bukan hanya di perbankan, tapi di seluruh lini lapisan masyarakat Indonesia. Kondisi saat ini memang kita ketahui ekonomi sedang berada di titik terendah. Manusia-manusia saat ini sangat sulit sekali mencari pekerjaan, mencari uang. Ingat baik-baik, spiritual kita, mental kita sedang ditempa, sedang dibombardir secara habis-habisan. Kalian harus memiliki kesadaran bahwa hidup ini harus terus berlanjut. Capek boleh, tapi jangan sampai kalian melakukan hal-hal senekat itu. Karena mengakhiri hidup adalah hal perbuatan, mohon maaf ya, perbuatan yang dari sisi agama pun dilarang, dan ini adalah hal konyol sebenarnya. Kenapa kalian harus mengakhiri hidup seperti dengan cara seperti itu? Inilah yang seharusnya menjadi mindset kita sebagai manusia, bahwa kita perlu memiliki kesadaran, memiliki iman yang tebal, sehingga hal-hal sedemikian rupa dapat dihindari. Baik, saya rasa cukup sekian cerita hari ini tentang kisah tragis yang ada di dunia perbankan Indonesia, tepatnya di Bank Indonesia, di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Saya akan kembali lagi di cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, dan juga saya akan melihat dari sisi paranormal dan spiritual. Saya Yesi Dayak, sampai bertemu kembali di channel YouTube Kiblat Papat. Salam.